Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Senus Radin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini Senus Radin akan melanjutkan pembahasan tentang kembali lagi kita bahas tentang verbs. Oke teman-teman, karena pembahasan verb itu masih belum tuntas. Oke teman-teman, teman-teman mungkin bisa nanti dilihat kembali kepada video Senus Radin yang lalu yang berjudul Introduction to Verbs, ya. Itu bisa diklik nanti di atas layar. Oke teman-teman. Nah teman-teman, seperti video yang lalu, ya teman-teman, di video yang berjudul Introduction to Verb, di situ secara ringkasnya begini, ya teman-teman. Nah, verbs itu kata kerja, oke, itu ada dua jenis utama, ya, two main types, ya. Ada dua tipe atau jenis utama. Yang pertama disebut dengan full verbs, ya. Full verbs itu sama dengan seperti main verb, kata kerja utama. Ya, contohnya seperti to love, to run, ya, to play, to eat, dan sebagainya. Ya, ada juga auxiliary verbs. Ya, teman-teman, auxiliary verbs ini itu adalah apa? Kata kerja bantu. Ya, sama dengan helping verbs, kata kerja bantu. Oke, nah, auxiliary verbs ini ada dua, teman-teman. Primary auxiliaries yang pertama, contohnya ada be, ada have, ada do. Yang kedua adalah modal auxiliaries, ya, modal auxiliaries atau disebut juga dengan modal verbs, ya. Ini contohnya seperti can, could, may, might, ya, will, would, shall, should, dan sebagainya. Jadi pada video kali ini Senus Radin hanya fokus pada primary auxiliaries, ya, yaitu bentuknya ada be, ada have, ada do. Oke teman-teman. Nah, untuk be ini, ya, be ini ada 8 bentuknya, ya, ada 8, ya. Jadi contoh satu is, am, are, ya, ada lagi was, ada were, oke, ada lagi bentuknya being, ada juga bentuknya been, ada juga bentuknya be, ya, seperti ini, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi bentuk be ini, ya teman-teman, sering juga disebut dengan to be, ya, gitu ya. Jadi bentuknya itu ada 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, ada 8. Nah, pemakaiannya teman-teman, yang ini am, is, are itu digunakan untuk waktu present, waktu sekarang. Nah, sedangkan untuk was dan were ini digunakan untuk past, waktu yang udah lampau. Oke teman-teman. Nah, sedangkan yang ini, oke, ini akan kita jelaskan, ya, akan segera Senus Radin jelaskan. Tapi ini dulu, ya. Nah, patut dicatat juga teman-teman, ya. Teman-teman silakan juga lihat video Senus Radin yang lalu, ya. Itu yang berjudul personal pronouns, ya, personal pronouns, ya. Personal pronouns itu ya contohnya seperti, ya, saya, I, you, kamu, dia, she, ya, untuk wanita, untuk laki-laki he, ya kan, they, mereka, we, kami. Nah, itu namanya personal pronouns. Nah, jadi ini kita lihat ya subjeknya, ya, harus diingat teman-teman, ya. Ini sebagai pengulangan aja, sebenarnya di video yang berjudul personal pronouns itu sudah ada, ya. Jadi seperti is ini untuk orang ketiga tunggal, ya. Contohnya she, apalagi teman, he, it. Nah, ini dia pakai semuanya pakai is. Nah,
Kalau yang M ini, teman-teman, ini khusus untuk I. Ya, jadi I am. Nah, sedangkan yang untuk R ini, teman-teman, ini selain daripada ini ya, itu yang bentuk plural atau singular you yang singular, you yang singular ataupun plural, dia bisa singular, bisa plural. You kamu itu singular, kalau you kalian itu adalah plural. Nah, terus apa? They mereka, we. Nah, ini seluruhnya ini kita gunakan apa, teman-teman? Gunakan R. Ya. Nah, sedangkan yang ini, teman-teman, nah ini was ini digunakan yang udah masa lampau untuk mengatakan yang sudah lewat, ya. Was digunakan untuk ini, untuk she, he, it, isi tambah I. Nah, jadi ini semuanya ini itu kita gunakan apa, teman-teman, untuk masa lewat was. Nah, sedangkan were ini digunakan ya, teman-teman, untuk apa? Untuk ini. Ya, selain daripada yang ini semuanya ini, you, they, we. Jadi ini were ini untuk menggantikan apa? R. Jadi R di waktu sekarang, present, waktu masa lampaunya kita gunakan were. Oke, teman-teman? Oke. Nah, jadi ini untuk B ini ada 8. Oke, teman-teman. Nah, sebelum kita teruskan masalah ini, teman-teman, coba lihat dulu di sini, ya. Auxiliaries ini, baik primary auxiliaries maupun modal auxiliaries, dia memiliki have for properties. Untuk membuat kalimat negatif dengan menambahkan not, ya. Untuk membuat kalimat menjadi negatif, ya, kalimat positif menjadi negatif dengan menambahkan not. Ya, contoh, ya, kita ambil is tambah not jadi is not. Ya. Jadi is, ya, tambah not jadi is not. Am not, are not, was not. Was not, were not. Nah, jadi untuk membuat kalimat negatif itu cukup kita tambahkan not, ya, setelah auxiliary. Demikian juga dengan yang modal auxiliaries itu, ya. Tadi tidak akan bahas di sini. Nanti ada video tersendiri untuk modal auxiliaries. Namun ada baiknya saya tunjukkan satu contoh. Misalnya yang modal auxiliary itu kan ada can, yang artinya dapat, boleh, bisa. Itu juga bisa tambah not. Jadi cannot. Misalnya will, ya, ini kan termasuk modal auxiliaries, ya. Tambah not jadi will not. Ya, teman-teman. Nah, tapi dalam in conversations, dalam percakapan, yang ini selalu disingkat, reduced form. Jadi bentuknya disingkat, ya. Is not jadi isn't. Am not ini biasa enggak disingkat. Tapi kalau are not ini menjadi apa, teman-teman? Aren't, ya. Kalau American pronunciation-nya itu aren't, ya. Tapi kalau British English-nya aren't, gitu ya, aren't. American aren't. Jadi American itu biasanya R-nya itu selalu kelihatan, gitu. Ya, kayak car, mobil. Ya, beda dengan British English, itu car, ya. R-nya itu tidak kedengaran. Oke, teman-teman. Nah, kalau ini disingkat jadi apa, teman-teman? Wasn't. Ya. Ini were not jadi weren't. Ya, nah, demikian. Ini selalu kita digunakan untuk conversation, ya. Untuk conversation biasanya disingkat gitu. Ya. It sound natural.
Ya, jadi kedengarannya lebih alami gitu, ya. Disingkat seperti ini. Oke, teman-teman. Itu properti atau karakter atau ciri khas yang pertama. Jadi dia untuk bisa membuat kalimat negatif dengan menambahkan not. Yang kedua, teman-teman, to form questions. Jadi gunanya auxiliary di sini, teman-teman. Ya, tadi telah untuk membuat kalimat negatif dengan menambahkan not. Yang kedua, untuk membuat to form question, untuk membuat pertanyaan, teman-teman. Ya, membuat pertanyaan. Ya, misalnya kita buat ya kalimat misalnya she is teaching English now. She is teaching English now. Dia sedang mengajar bahasa Inggris sekarang. Nah, to form a question, untuk membuat pertanyaan, ini kita letakkan di depan. Jadi kalau kita menanyakan apakah dia, kalau ini dia sedang mengajar bahasa Inggris. Jadi kalau kita ingin bertanya apakah dia sedang mengajar bahasa Inggris, isnya taruh di depan. Jadi is she teaching English now? Is she teaching English now? Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ditaruhkan di depan. Oke. Nah, yang pertama udah, yang kedua, yang ketiga, to avoid repetition. Ya. Jadi karakter properti daripada auxiliary sini juga itu to avoid digunakan untuk menghindari repetition, pengulangan. Pengulangan apa, teman-teman? Pengulangan kata kerja, ya. Jadi contohnya gini. She is not, atau she is not atau isn't working now, atau teaching, karena kita tadi buat contoh sini pakai teaching. She is not teaching now. Apa artinya, teman-teman? She isn't atau not teaching now. Dia tidak sedang mengajar sekarang. But misalnya kita mengatakan si John, but John is. She is not teaching now, but John is. Lihat di sini, teman-teman. Di sini kita gunakan apa? Auxiliary. John adalah orang ketiga tunggal, pakai is, but John is. Nah, ini is di sini untuk menghindari, to avoid repetition, untuk menghindari pengulangan. Jadi maksudnya di sini, but John is teaching. Nah, jadi di sini teachingnya itu tak perlu diulangi lagi karena sudah paham. Jadi fungsi daripada salah satu dari ini auxiliary sini adalah to avoid repetition, untuk mengulangi penghindaran. Untuk menghindari, sorry teman-teman, bukan penghindaran, untuk menghindari repetition, pengulangan. Nah, yang keempat, to emphasize the positive. Nah, untuk digunakan untuk emphasize. Apa itu emphasize, teman-teman? Untuk menegaskan kalimat yang positif. Untuk menegaskan kalimat yang positif. Contohnya apa, teman-teman? Contohnya begini, Oke. Kita mengambil sekarang yang do lah. Kita ngambil yang do. Karena ini berlaku, ini semuanya ini berlaku untuk semua auxiliaries. Oke, teman-teman. Misalnya gini, ada orang mengatakan, misalnya begini, Sir Nusraddin doesn't
love his wife. Sir Nazim doesn't love his wife. Oke, mungkin ada orang yang dengar, orang yang teman saya, orang terdekat, mungkin adik saya, mungkin keponakan saya mengatakan, no, ya, you are wrong. Ya. Mungkin dia akan bilang, you are wrong. Anda salah. Ya, he does, ya, love his wife. Nah, coba perhatikan sini teman-teman. Jadi ada orang yang mengatakan Sir Nasruddin doesn't love his wife. Jadi orang-orang yang mendengarkan yang tidak benar, misalnya dia akan bilang, you are wrong, Anda salah. Ya, he does. Nah, untuk menegaskan, he does di sini untuk menegaskan bahwa sebenarnya he loves, ya, he love his wife. Ya. Ini kalimat yang positifnya kan gini ya teman-teman. He loves his wife. Dia sayang pada istrinya. Nah, tapi untuk menegaskan bahwa oh, kamu tuh salah sebenarnya, he does love his wife. Nah, kita gunakan does di sini, love di sini, s-nya hilang ya teman-teman. Di sini kan pakai s karena nggak ada does. Ya, jadi dalam satu kalimat itu ya kata kerjanya, apakah kata kerja ini ada, ini auxiliaries, kata kerja bantu, ini kata kerja utama love. Jadi tidak boleh ada double s ya. Jadi kalau sudah ada di sini s, di sini nggak boleh ada s. Oke teman-teman. Ya, untuk penegasan ya, to emphasize the positive. Oke. Nah itu. Oke teman-teman. Nah sekarang teman-teman, nah auxiliaries ini teman-teman, ya, khususnya yang B, ya, yang B ini teman-teman, ya, yang B. Ini ada bentuknya, ada berapa teman-teman? 8 ya. Oke. B ini digunakan untuk membuat kalimat apa teman-teman? Tadi udah kita bahas ini untuk kalimat negatif, membuat pertanyaan, ya, menghindari pengulangan, untuk menegaskan. Oke. Nah sekarang kita bicara tentang bentuk kalimat, aspeknya gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, Sir Nasruddin ada bilang bahwa kalau bicara tentang tenses itu kan ada dua, ada present, ada past. Oke teman-teman. Oke. And there is no future tense in English, dan dalam bahasa Inggris tidak ada future tense. Nah, di samping ada tenses yang present, present tense dan past tense. Nah, untuk present tense ini dia memiliki ada aspek lagi teman-teman ya. Ada aspek yang disebut dengan continuous aspek atau progressive untuk mengatakan sedang. Oke. Secara tradisionalnya ini disebutkan present continuous gitu ya. Present continuous. Oke. Nah, tapi itu sebenarnya ini bukan tense, dia adalah aspek continuous untuk mengatakan sedang. Oke, teman-teman. Nah, jadi di sini itu ya, itu digunakan ya apabila dia memang betul-betul sebagai auxiliaries, itu digunakan untuk membuat kalimat atau aspek continuous untuk mengatakan sedang, teman-teman ya. Jadi dia digunakan, selalu digunakan dengan apa yang disebut present participle ya teman. Ya, present participle, ingat teman-teman, ini adalah verb yang pakai ing ya. Nah, satu lagi teman-teman, past participle, ini adalah verb yang disebut dengan verb 3 ya. Ya, teman-teman coba lihat lagi pembahasan Sir Nasruddin tentang verb, introduction to verb. Ya. Ini yang menggunakan, yang biasanya menggunakan pakai id. Ya. Khususnya untuk yang regular verb.
Ini adalah verb yang keempat. Yang ketiga. Ini adalah bentuk verb yang keempat. Ya. Ingat teman-teman? Bentuk yang pertama itu bentuk present, kedua bentuk past, yang ketiganya ini past participle, yang keempatnya adalah present participle. Nah, jadi be isi di sini kita gunakan dengan present participle untuk membuat kalimat atau aspek continuous atau sedang. Misalnya, I am teaching English at the moment. I'm teaching English at the moment. Ya teman-teman. Nah, jadi coba teman-teman perhatikan. Is, am, are, atau was. Kalau yang kedua ini digunakan ya untuk yang udah lalu ya. Misalnya I was teaching English yesterday. Ya, when you call me. Saya sedang mengajar bahasa Inggris ketika Anda menelpon saya kemarin. Jadi ini digunakan untuk yang lalu, sedangkan ini digunakan untuk present. I'm teaching English at the moment. Ya, I am teaching English at the moment. Oke teman-teman. Nah, jadi lihat teman-teman, ini am di sini kita gunakan sebagai apa teman-teman? Sebagai auxiliary, kata bantu. Oke. Nah, tapi teman-teman kalau saya bilang misalnya I am happy. I am happy now. Ya teman-teman, I am happy now. Saya mau nanya sama teman-teman, apakah di sini am ini sebagai auxiliary kata bantu di ini? Gimana teman-teman? Apakah ini auxiliary kata bantu? Jawabnya tidak teman-teman. Ya, ini dia sebagai apa teman-teman? Full verb. Ya ingat teman-teman, sebagaimana saya sudah jelaskan bahwa be, have, dan do ini di samping dia sebagai auxiliary verbs, kata kerja bantu, dia bisa juga sebagai main verb atau full verb, kata kerja utama. Oke teman-teman. Nah, jadi di sini I am happy now. Saya bahagia sekarang. Ya. Nah di sini bukan auxiliary verb teman-teman, dia sebagai kata kerja. Ya, ingat teman-teman bahwa in English, a sentence should have, at least, jadi sekurang-kurangnya dalam sebuah kalimat dalam bahasa Inggris itu dia harus memiliki subjek, sebuah subjek, Lihat di sini subjeknya ini I. Oke. Nah, kalau seandainya tidak kita buat M-nya di sini, sir, ya teman-teman, I happy now, Ini jelas salah, jelas salah, keliru. Karena tidak memenuhi syarat. Subjek ada, verbnya nggak ada. Nah, maka di sini karena happy ini bukan verb, teman-teman. Happy adalah apa? Adjektif, kata sifat. Now ini adalah kata keterangan. Oke, jadi kalimat ini harus ada verb. Nah, jadi verbnya di sini kita gunakan apa? Am. Kita menggunakan full verb, ini full verb, bukan auxiliary verb. Nah, di sini juga dia sebagai full verb. Ada istilah lain juga sama disebut ini am ini sebagai yang disebut dengan linking verb. Mungkin teman-teman pernah dengar linking verb atau copular, linking verb. Jadi sama aja seperti misalnya feel. Nah, kata feel, merasakan, feel. Feel ini juga ini sebagai linking verb. I feel happy now. I am happy now. Maknanya kan sama aja.
Saya merasakan bahagia, saya bahagia sekarang. Ya teman-teman. Jadi am di sini bukan auxiliary verb, tetapi dia adalah full verb. Oke teman-teman. Nah, jadi ingat teman-teman, untuk auxiliary be ini harus dalam bentuk apa? Bentuk kalimat progresif, bentuk kalimat yang mengatakan sedang. Itu yang pertama. Ya, digunakan dengan present participle. Oke teman-teman. Mana present participle-nya teman-teman? Ini. Teaching ini adalah present participle. Nah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, be ini juga digunakan dengan verb yang ketiga, teman-teman. Past participle. Ya, digunakan dengan verb yang ketiga, disebut dengan ya, verb 1, verb 2, verb 3. Jadi digunakan dalam verb yang ketiga. Untuk apa teman-teman? Untuk membuat kalimat pasif, ya. Pasif. Ya. Disebut dengan passive voice. Maksudnya kalimat pasif, ya teman-teman. Ya, contohnya, ya. Kita ambil ini misalnya, kita mau ngambil yang ini, be misalnya. Ya, misalnya I must be paid ya for this work. Nah, ini contohnya teman-teman, ya perhatikan. I must be paid for this work. Saya harus be paid. Nah, mana auxiliary-nya teman-teman? Ini. Be di sini teman-teman adalah sebagai auxiliary verb, bukan full verb, bukan main verb. Ya, tapi adalah auxiliary verb. Karena di sini full verbnya udah ada ya. Mana teman-teman full verbnya? Nih, pay, paid. Ini adalah bentuk past participle, bentuk verb yang ketiga. Jadi, ya, perhatikan teman-teman. Jadi, dia sebagai auxiliary ini untuk membuat kalimat yang apa teman-teman? Yang sedang, continuous, atau kalimat yang pasif. Oke teman-teman. Jadi saya ulangi kembali teman-teman. Jadi be di sini digunakan dalam bentuk auxiliary. Yang pertama kita gunakan untuk membuat kalimat apa? Yang mengatakan sedang. Itu yang pertama. Yang kedua untuk mengatakan kalimat yang apa teman-teman? Yang pasif. Digunakan dengan apa? Dengan verb yang ketiga. Sedangkan kalimat sedang digunakan dengan verb berapa teman-teman? Verb yang keempat, yang pakai ini. Oke, jelas ya teman-teman? Ya. Ini ya. Ini. Oke, mungkin teman-teman akan menanyakan bagaimana dengan bin ini. Contohnya gimana kita gunakan bin ini? Ya, dalam bentuk sebagai auxiliary, ya, bukan sebagai verb. Nah, ingat aja teman-teman, sejauh ini kita buat dalam kalimat apa nih? Berarti ini kita gunakan bin, sini kita gunakan dengan verb yang ketiga ini. Dia belum dibayar misalnya ya, dia belum dibayar. He has not, hasn't atau has not ya been paid. Ya. Yet. He has not been paid yet. Lihat bin di sini teman-teman. Ya. Ini been di sini digunakan dengan verb yang ketiga ini. Past participle, paid, paid, ya. Jadi ini adalah bentuk auxiliary. Ya teman-teman, sebagai dalam bentuk kalimat pasif. Dia belum dibayar, yes. Oke, untuk membahas ini bagaimana susunan kalimat ini, kalimat continuous yang sedang atau kalimat pasif itu nanti ada pelajaran tersendiri teman-teman ya. Ada rumusnya, ini tambah ini tambah ini tambah ini. Oke teman-teman. Jadi sekarang ini sebenarnya untuk menjelaskan ini dulu. Oke. Nah, sedangkan yang being itu gimana sih contohnya misalnya? Ya contoh being ini penggunaannya misalnya kita bilang she is being she's being stupid. She's being stupid.
Lihat, perhatikan teman-teman. Ya, di sini being di sini adalah auxiliary. Sedangkan is di sini ini bukan auxiliary, teman-teman. Is di sini adalah full verb. Atau juga ini disebut dengan sebagai linking verb. Ya, teman-teman. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, ini apa sih artinya? Apa bedanya dengan she is stupid? Nah, ya perhatikan teman-teman ya. Kalau she is stupid, dia bodoh. Tapi kalau she is being stupid, artinya she is being stupid, dia lagi bodoh. Maksudnya sebenarnya actually she's not stupid. Actually she's smart. Ya sebenarnya dia pinter. Tapi kali ini because of something, because of maybe she has many problems, dia banyak masalah. Ya. Oke. Jadi saat ini dia sedang bodoh, she's being stupid. Sebenarnya actually she is not stupid. Nah, jadi ini penggunaannya. Jadi ini being ini adalah sebagai apa teman-teman? Auxiliary. Sedang is di sini adalah sebagai full verb, main verb. Yang disebut dengan linking verb. Ya. Oke teman-teman. Ya. Jadi kita lihat udah ada contoh-contohnya ya dari kalimat semuanya. Nah, kalau ini was ini ya untuk membuat kalimat continuous yang sudah lewat. Contohnya memang kemarin misalnya I was teaching English yesterday when you call me. Nah, ya, saya sedang mengajar bahasa Inggris kemarin ketika kamu menelepon saya contohnya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang coba yang ini ya, teman-teman, yang have ini. Ya, teman-teman ya, ada bentuknya, ada have, ada has, ada had, ya. Oke, ada lagi bentuk had, ya. Ya, teman-teman. Nah, tapi ini ada dua, ini adalah verb 2, ini adalah verb 3. Ya, sedangkan ini adalah verb 1 ya. Ya, sorry. Ini kalau dia ada sebagai verb, ya, as a verb, as a full verb. Nah, sebagai dia full verb, sebagai kata kerja utama full verb atau main verb, dia bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Bentuknya seperti ini. Ada have atau has bentuk verb 1, ada had verb 2, sedangkan ini ada had, ini bentuk verb yang ketiga ya teman-teman. Dia sebagai full verb, tapi dia sebagai auxiliary, sebagai auxiliary verb. Nah, dia hanya memiliki bentuk ini ya teman-teman ya. Have ini untuk orang berapa teman? I, you, we, they. Ini pakai have ya teman-teman sepertinya. Sedangkan has ini adalah untuk orang ketiga tuh teman-teman ya. Adalah apa teman-teman? She, he, it. Atau kita buat sini misalnya nama orang langsung ya, John misalnya. Saya gunakan has. Oke. Nah, untuk auxiliary kita gunakan yang verb yang kedua, kita gunakan juga bentuknya ya, maksudnya bukan verb. Nah, kita gunakan had ini adalah untuk semua subjek, all subject, semua subjek. Kalau dia untuk apa? Past, ya, past simple, ya, untuk masa yang udah lewat. Oke teman-teman, ya. Nah, sebelum kita buat contoh-contoh kalimat dengan menggunakan auxiliary have ini teman-teman, oke? Nah, harus teman-teman juga tahu tadi kalau be ini membuat kalimat continuous dan kalimat pasif. Sedangkan have ini untuk membuat kalimat atau yang disebut dengan aspek perfect. Nah, ya, aspek perfect. Oke, secara tradisional disebut ini ada
Maksudnya apa? Perfect tense gitu ya. Jadi sebenarnya bukan tense. Aspek perfect untuk mengatakan kalimat yang sudah. Bisa bentuknya present, sekarang bisa juga bentuknya past. Ya, contohnya. Nah, lihat teman-teman. Lihat contohnya. Ya, kalimat perfect. Misalnya she has gone. She has gone. Atau gone out, dia udah pergi keluar. She has gone out. Nah, coba perhatikan teman-teman. Has di sini ini adalah auxiliary verb. Ya, gunakan has karena dia adalah orang ketiga tunggal. Kita gunakan has. She, he, it itu gunakan has. She has gone. Nah, coba perhatikan teman-teman. Jadi untuk have ini, untuk sebagai auxiliary, dia digunakan dengan apa teman-teman? Bersamaan dengan verb yang ketiga, ya, dengan verb 3, ya, digunakan dengan verb 3, ya. Ya teman-teman ya, ada verb 1, verb 2, verb 3. Dia digunakan dengan verb 3. Ini verb 3-nya ini ada gone. Go, went, gone. She has gone out. Dia telah pergi. Gitu teman-teman. Nah, saya sudah makan siang. I have had lunch. Nah, lihat teman-teman. Ya, saya sudah makan siang. Nah, di sini teman-teman, mana auxiliary verb-nya teman-teman? Auxiliary verb-nya adalah have. Jadi ini bukan verb. Verb-nya mana? Verb utamanya ini have. Had ini adalah verb ketiga dari have. Lihat ini teman, verb 1 have, verb keduanya had, verb tiganya have. Jadi had di sini teman-teman, ini artinya it ya. Jadi have ini teman-teman sama dengan it. Ya, kata have itu kan banyak artinya teman-teman ya. Jadi have ini bisa artinya it, bisa juga artinya drink, dan banyak arti lain juga ya teman-teman. Jadi saya sudah makan siang, I have had lunch. Oke. Nah, tadi kita udah singgung teman-teman bahwa auxiliary ini juga bisa untuk buat apa tapi teman-teman? Buat pertanyaan. Kalau buat pertanyaan gimana teman-teman? Have-nya ini kita taruh di depan. Jadi have I, apakah saya sudah makan siang? Have I had lunch? Atau I-nya ini kita gantikan dengan, ya di sini misalnya kata-kata dengan she, ya. Ya, kalau she dia di sini tadi adalah, kalau ini dicoret dulu, she has had lunch. Dia sudah makan siang. Oke. Kalau ingin bertanya apakah dia sudah makan siang, has she, ini dibuang. Has she had lunch? Apakah dia sudah makan siang? Nah, gitu teman-teman ya. Oke. Gitu. Jadi ingat teman-teman, have dia sebagai auxiliaries digunakan untuk apa teman-teman? Untuk membuat kalimat perfect, kalimat yang menyatakan sudah, ya, digunakan bersama-sama dengan verb yang ketiga itu teman-teman. Oke. Nah, sekarang yang do ya teman-teman. Nah, do ini teman-teman digunakan dalam do, kita gunakan teman-teman dalam kalimat yang, ya, bentuknya dulu ya. Do ini bentuknya teman-teman ada do. Ini untuk orang pertama I, orang kedua tunggal atau plural, we, they, ya. Sedangkan ada bentuk satu lagi does. Ini untuk apa teman? Orang ketiga tunggal ya, she, he, it.
Ya, she does, he does, it does. Oke. Nah, ada juga bentuknya did. Ini bentuk verb kedua, ya. Ini adalah bentuk verb kedua. Oke. Nah, ada bentuk done. Ini adalah verb ketiga. Di sini teman-teman, untuk auxiliary verb ini nggak digunakan. Ini dia untuk full verb. Ya, kita gunakan untuk full verb. Sedangkan yang do, does, did ini kita gunakan untuk apa teman-teman? Untuk auxiliary verb. Oke. Oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan bahwa ya misalnya untuk membuat kalimat negatif misalnya saya bilang he doesn't, negatif ya, doesn't speak English. He doesn't speak English. Dia tidak berbahasa Inggris. Ya, dia tidak dapat berbahasa Inggris. He doesn't speak English. Coba perhatikan teman-teman. Ya. Oke. Mungkin ada yang mengatakan, "Sir, kenapa enggak he isn't speak English?" Ya. Ingat teman-teman tadi, kalau isn't tadi itu kan kalimat ini kan harus pakai in. Ya teman-teman. Jadi nggak boleh he isn't speak English. Tapi kalau he isn't speaking English itu boleh teman-teman ya. Ya, di sini karena dia ini adalah verb one, ya, verb yang pertama. Di sini kita gunakan, oke, does atau doesn't. Oke. Kalau mau bertanya gimana teman-teman? Apakah dia berbahasa Inggris? Does he speak? Does he speak English? Ya. Ya, ini adalah sebagai apa teman-teman? Ini sebagai auxiliary verb. Oke. Oke teman-teman, sekarang Sir Nusradin akan ingin menanyakan teman-teman ya. Ini satu contoh. Ya, tolong disebutkan ini yang mana auxiliary verb, yang mana full verb. What do you do? Nah, lihat teman. Jadi ini penting sekali teman-teman perhatikan. Oke. Karena banyak ya teman-teman para beginners yang mau mulai belajar bahasa Inggris sekarang bingung dia. Ini ada dua do. Ya. What do you do? Oke teman-teman. Nah, Sir Nusradin ingin tanya pada teman-teman, yang mana di sini auxiliary verb-nya? Yang mana teman-teman? Apakah yang ini? Apakah yang ini teman-teman? Jawabannya adalah apa teman-teman? Auxiliary verb-nya adalah do. Ya, ingat, di sini fungsinya apa? Sebagai apa? To form question. Ya, untuk membuat pertanyaan. Ini adalah bentuk pertanyaan yang menggunakan apa teman-teman ini? Kita menggunakan WH, ya, question. Kita menggunakan WH question atau disebut juga dengan question word. Ya, suatu pertanyaan question yang menggunakan question word. Ya, question word, kata pertanyaan. Atau WH question istilahnya ya, teman-teman. Nah, di sini ini dulu baru do-nya. Oke, what do you do? Ini sebagai auxiliary verb, ini adalah full verb yang artinya apa? Pekerjaan di sini. Mengerjakan apa? What do you do? Maksudnya kamu mengerjakan apa? Istilah lainnya atau apa pekerjaan kamu? Ya. Sama dengan kita tanya what is your job? Apa pekerjaan kamu? Jadi what do you do? Ya. What do you do? I teach English. Saya mengajar bahasa Inggris. Atau I am an English teacher. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris. What do you do? Oke. Tadi kan saya mengatakan
auxiliary verbnya kan taruh di depan kalau mau buat pertanyaan. Benar, tergantung jenis pertanyaannya. Ya. Ini kita bisa gunakan misalnya, apakah kamu berbahasa Inggris? Do you speak English? Ya, do. Do you speak English? Do di sini adalah teman-teman, coba. Ya, sebagai auxiliary verb. Oke. Untuk menghindari repetition, untuk menghindari pengulangan. Ya. Misalnya, I don't smoke. I don't smoke. Ya, I don't smoke. Apa itu artinya teman-teman? Saya tidak merokok. But my father does. Nah, coba perhatikan teman-teman ya. Aku tidak merokok. I don't smoke, but my father does. Nah, does di sini teman-teman, lihat di sini. To avoid repetition. Untuk mengulangi, untuk menghindari pengulangan. Ya, jadi but my father does. Does di sini maksudnya merokok. Jadi kata merokok ini nggak perlu diulangi lagi, cukup kita gantikan dengan does sebagai auxiliary ya, auxiliary verb. Iya teman-teman. Nah, tadi ada bentuk did ya. Didnya gimana? Ini kita gunakan di masa lampau. Misalnya, apa yang kamu kerjakan kemarin? Ya, ya. What did you do yesterday? Nah, coba teman-teman perhatikan. What did you do yesterday? Yang mana auxiliary verbnya teman-teman? Did. Ya, what did you do? Ini digunakan fungsinya sebagai to form question, untuk membuat pertanyaan. Oke. Nah, do ini adalah full verb. Artinya do itu artinya apa? Mengerjakan, melakukan. What did you do? Apa yang kamu kerjakan kemarin? What did you do yesterday? Ya, atau kita tanya, apakah kamu mengajar bahasa Inggris kemarin? Gimana teman? Did you teach English yesterday? Did you teach English yesterday? Apakah kamu mengajar bahasa Inggris kemarin? Nah, ya seperti itu. Untuk membuat pertanyaan. Atau untuk to avoid repetition, misalnya apa? Ya, I didn't teach English yesterday, but she did. Nah, ya, gitu teman-teman. Saya tidak mengajar bahasa Inggris kemarin, tetapi dia mengajar. Did ini untuk menggantikan apa? Mengajar teach. Jadi untuk to avoid repetition, ya, kegunaan dari auxiliary. Oke teman-teman. Oke. Nah, terakhir teman-teman, saya ingin tunjukkan ada satu lirik dari sebuah lagu ya teman-teman. Ya. Ini sering digunakan dalam mengajar karena ini pas sekali gitu ya. Untuk apa? Pertama kali yang ini saya untuk to avoid repetition, untuk menghindari pengulangan. Ya. Oke, coba dengarkan ya lirik lagu ini ya, teman-teman. Sebuah lagu yang judulnya adalah I don't like to sleep alone. Ya. Aku tidak suka tidur sendiri. I don't like to sleep alone. Ya. I don't like to sleep alone. No one does, do you? Nah, coba ya teman-teman, ya menarik ya. Nah, tadi kan teman-teman, I don't like to sleep alone. No one does. No one does. Do
you. Nah, coba perhatikan teman-teman ya. I don't like to sleep alone. Ya, di sini ini adalah sebagai ya untuk mengatakan kalimat pakai not, do not, jadi don't, I don't like. Saya tidak suka tidur sendiri. No one does. Nah, does di sini teman-teman, ini adalah auxiliary verb untuk apa teman-teman? To avoid repetition. Ya, untuk mengulangi apa? Untuk menghindari pengulangan ya, untuk menghindari pengulangan ya. No one does. Jadi di sini maksudnya apa? No one, tak seorang pun. Does di sini artinya like, suka. Jadi untuk menggantikan like ya, menghindari pengulangan, to avoid repetition. No one does, tak seorang pun suka. Do you? Nah, lihat, do you. Maksudnya di sini do you like? Ya. Tak seorang pun suka, apakah kamu suka? Aku tak suka tidur sendiri, tak seorang pun suka, apakah kamu suka ya? I don't like to sleep alone, no one does, do you? Oke teman-teman, mungkin hanya sekian saja untuk pelajaran primary auxiliaries be, have, dan do ya, dimana ini bisa sebagai auxiliary verb, bisa juga dia sebagai apa? Full verb. Oke teman-teman, mungkin demikian saja, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe ya, dan jangan lupa share kepada teman-temannya dan beri komentar atau beri pertanyaan. Oke teman-teman, demikian saja, sampai ketemu di video berikutnya. Oke, bye bye. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better.